kita sudah sampai di Kedaton Kesultanan Tidore. Nah, ini adalah Kedaton Kesultanan Tidore, guys. Mari ikuti aku. Kain sarung ini dulu. Nah, ini sekarang saya sudah di Kedaton Istana Tidore ya. Saya mau tanya-tanya sama yang penjaganya di sini. Iya. Ya, Pak boleh kenalan namanya siapa? Boleh. Pak Iskandar, saya jabatan Jauh Mayor di Kesultanan Tidore. Sehari-harinya saya bertugas di Kodim 1505 Tidore. Oh, saya boleh Pak jelaskan istana ini bagaimana pendirinya awalnya? Jadi awalnya kerajaan Tidore ini sekarang sudah berusia 911 tahun. Jadi mau hampir 1 abad. Kerajaan ini awalnya berada di sebelah barat di Rum, kemudian seiring berjalannya waktu bergeser pindah sampai terakhirnya di sini. Keraton ini berdiri pada tahun 1805, kemudian hancur karena konflik internal di ini, pengaruh penjajah Belanda zaman itu, sehingga mengadu domba antara orang di sini sehingga terjadi kerusakan. Nanti dibangun lagi pada tahun 2000. Bangun di atas puing-puingnya, kemudian ini baru direnovasi kembali, baik atapnya maupun plafonnya, tapi bangunannya tetap seperti ini. Jadi bisa dijelaskan kalau di sini tuh tempatnya raja ya, di sini ya? Iya. Duduknya raja sebelah sini. Ya, jadi ini tempat duduknya Sultan dan Permaisuri. Jadi ini tidak boleh diduduki oleh pengunjung. Karena ini pun khusus. Ya, ini pun diduduki Pak Sultan dan Permaisuri hanya pada acara-acara tertentu, acara adat. Kalau tidak, biasa di sini. Kecuali acara-acara adat baru bisa beliau duduk di sini. Ya.
Pak, bagaimana nih kalau bendera ini artinya apa aja? Ya, ini bendera kalau zaman dulu sebelum Indonesia merdeka di kerajaan ini masih aktif. Ini adalah bendera 5 waktu. Jadi ya, jadi seperti sholat. Sholat 5 waktu ditandai dengan bendera-bendera ini. Ya, jadi ini Isya, subuh, kemudian Dohor, Asar, Maghrib. Oh, jadi dulu tuh waktunya kalau ini bendera ini dia Iya, tandanya sudah mau masuk waktunya. Iya. Oh, begitu. Sudah mau masuk waktunya. Oh, jadi dulu itu enggak karena kan enggak ada jam toh. Nggak ada jam, jadi nggak pakai ada bendera pengeras ini. suara, ya jadi ditandai dengan ya, itu. Nah, Pak, kalau bendera ini tuh bisa jelaskan nggak ini bendera artinya apa? Ya, jadi ini bendera angkatan perang. Jadi Sultanan ini dulu punya angkatan perang yang Pasukan. ya pasukan. Kuning ini bendera kerajaannya. Tuliskan kalimat tauhid. Iya. Dan ini Sultan Tidore. Kemudian ini angkatan lautnya berwarna biru bergambar buaya. Ya, ya. Nah, buaya. Iya. Kalau yang putih ini? Putih ini hukum kehakiman. Jadi Ya kayak kalajengking ya. kalajengking. Ada hukumnya, ada polisinya, terus ada selengkap sih dulu apa namanya perangkat-perangkat. Kalau yang hitam ini? Hitam itu intelijennya. Kalau ini intelijen. Ini kayak gambarnya kalajengking. Kalajengking itu kalajengking. Merah ini Pak. Merah itu angkatan daratnya. Jadi pasukan daratnya itu pakai bendera warna merah itu. Jadi ini kerajaan Tidore ini identik dengan kalajengking. Filosofinya itu kalajengking itu adalah hewan yang kecil, tapi kalau gigit bisa mematikan. Kalau ini Pak kan Ini ya kalimat tauhid dengan tulisan Sultan Tidore. Nah ini adalah lingkaran matahari yang filosofinya dapat menyinari dan memberikan kehidupan untuk semua orang. Ini seperti lingkarannya ini ada 20 kubah. Iya. Dari dulu ada 20 kubah masjid. Hanya itu sampai nanti meninggal. Nah, kemungkinan sampai usia lanjut tidak bisa berjalan lagi. Ini kalau beliaunya ke masjid turun. Dia ditandu. Iya, ditandu di sini. Atau ada acara-acara ritual yang butuh kehadiran Sultan, mungkin sudah tua dan tidak bisa lagi berjalan, ditandu di sini. Kalau yang di ini yang kemudian diberi gelar pahlawan nasional. Ini kemudian ini Sultan Zainal Abidin Shah, Sultan yang ke-35. Jadi dari anaknya Sultan Huku ini tuh? Tidak anaknya, ini pamannya. Oh, ini pamannya. Jadi tidak Sultanan Tidore ini tidak harus ke anaknya bukan? Tidak. Berarti beda sama kayak Sultanan di Jogja. Ya, Jogja kan dia turun temurun. Gitu. Jadi kalau di sini tidak, pamannya punya anak bisa. Jadi dilihat dari kemampuan orangnya, kemudian ketakwaannya. Tapi kalau anaknya Sultan, tapi kalau tidak takwa kan tidak mungkin dulu. Oh, ya. Jadi harus dicari yang benar-benar. Cari yang benar-benar. Kalau yang ini Pak? Ini Sultan Saifuddin. Sultan Saifuddin ini Sultan yang ke-20. Ini kita juga tidak punya foto karena zaman ini dapat dari museum di Belanda ini. Dia kayak Eropa ya Pak, yang gede ini. Iya, jadi Sultan Saifuddin ini terkenal kecerdasannya. Dia kemudian meletakkan pilar ini jadi sultan dengan tempat perangkatnya itu di bawah, termasuk membentuk pasukannya itu awalnya. Itu yang terus ada apa namanya, ada kayak sekarang itu ada di satu negara itu ada lembaga legislatif, yudikatif, eksekutif. Iya. Ini di sini ada Sultan Tidore ada, itu dimulai dari Kesultanan Saifuddin ini. Iya. Kalau wilayah Kesultanan Tidore ini dari mana ke mana Pak? Ya kalau untuk wilayah Kesultanan Tidore kalau dilihat dari peta, Tidore ini berada di
di sini di pulau kecil ini. Oh. Tapi dia menguasai separuh Pulau Halmahera bagian tengah, kemudian Pulau Seram bagian timur, kemudian Papua secara keseluruhan. Oh, dari Iya. Jadi Papua itu ikut Papua Tidore? itu ikut Tidore Oh, ikut Tidore. secara keseluruhan sampai ke Papua Nugini. Oh, yang negara sebelah. Iya, negara sebelah. Cuma karena kesininya Papua Nugini itu Dia pisah. dia dijajah Inggris, sedangkan Papua bagian barat itu dijajah Belanda. Sehingga Bung Karno hanya mengambil bekas negara jajahan Belanda menjadi masuk ke wilayah NKRI. Andai kata saja Pak Bung Karno waktu itu menggunakan referensi Sultanan Tidore untuk menguasai Papua, dia harus mengambil seluruhnya. Tapi dia tidak mengambil itu, hanya separuh saja. Jadi peletakan. Jadi ini sampai ke pulau-pulau Solomon, ada berapa pulau Iya, Pasifik. Pulau Solomon. Itu Kalau masuk. Pulau Solomon itu kan termasuk wilayah Australia. Itu masuk di Dulunya wilayah Sultan. wilayah Tidore. Wilayah Tidore. Oh, gambar ini maksudnya apa, Bang? Ini sila-sila keturunan kesultanan. Jadi mulai dari akarnya sampai ke cabang-cabangnya.